Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat-Nya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita pada kesempatan ini untuk membicarakan daripada keutamaan ilmu. Karena Rasulullah tidak lain yang lebih utama itu daripada ilmu. Kita ambil beberapa ayat di dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang nantinya mendorong kita untuk mengutamakan ilmu daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripadanya, dan malaikat mengakui, dan orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan. Kita perhatikan sini bagaimana Allah mengutamakan betapa mulianya orang-orang berilmu itu di sisi Allah. Pada ayat ini Allah memulai yang pertama dengan dirinya sendiri, baru kemudian diikuti dengan malaikat, dan yang menigai dengan ahli ilmu. Dari sini rasanya cukuplah menjadi pelajaran bagi kita, menjadi telaah bagi kita, yang mana suatu pertanda kemuliaan yang diberikan oleh Allah ke atas orang-orang yang berilmu daripada orang yang lain. Pada ayat lain Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat. Ayat tersebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan antara orang mukmin dengan ulama orang yang berilmu itu beberapa tingkat. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an beberapa tingkat di atas orang mukmin itu, yaitu dengan 700 tingkat tingginya. Antara dua tingkat itu jaraknya sampai 500 tahun perjalanan. Coba bayangkan saudara yang dirahmati Allah. Apa dikata Allah pada lain, katakanlah di Az-Zumar ayat 9, adakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Saudaraku yang dirahmati Allah, di sini cukup jelas kepada kita bahwa keutamaan ilmu itu lebih utama kepada kita untuk dapat daripada keselamatan bagi diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa sebenarnya ilmu di sini? Ilmu mana yang dimaksud Allah? Banyak orang berilmu, tapi bahkan ilmunya bukan membawanya menjadi mulia di sisi Allah, tapi sebaliknya, dengan ilmunya menjadi hina di sisi Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ada suatu hadis yang dikatakan
Orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan umat? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik? Maka Rasulullah menjawab, ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla. Bertanya pula orang itu kembali, ilmu apa yang engkau kehendaki? Nabi SAW menjawab, ilmu mengenai Allah. Bertanya lagi orang itu, kami menanyakan tentang amal, lantas engkau menjawab tentang ilmu. Bingung kami ini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah, dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas di sini, saudaraku yang dirahmati Allah. Manakah ilmu yang memberi manfaat tersebut? Saudaraku yang dirahmati Allah, maka apa ilmu yang harus kita tuntut? Yang diperintah oleh Rasulullah, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap diri muslim laki-laki maupun perempuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik atas diri Rasul itu baik kamu. Jadi kalau kita menjadikan suri tauladan itu Rasulullah, mari kita menyimak perjalanan Rasulullah. Apa ilmu sebenarnya yang harus dituntut, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang lebih utama daripada utama. Maka kita lihat, Rasulullah dilahirkan di Mekah, maka menerima wahyu pertama di Gua Hira. Maka sejak itu dia mendakwahkan agama Allah. Apa yang didakwahkan Rasulullah lebih kurang 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah itu. Maka Rasulullah mendakwahkan bagaimana orang-orang ketika itu menyembah berhala. Tapi bukan berarti mereka menyembah berhala itu tidak tahu dengan Allah. Para penyembah berhala itu dikatakan oleh Allah, wahai Muhammad, jika engkau katakan kepada mereka, kau tanya pada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tahu mereka bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tapi yang disembahnya berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang dijadikan. Apa maksudnya? Berharap yang berhala-berhala itu yang menyampaikannya kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah inilah dakwah yang pertama sekali di antara yang lebih utama. Mana itu? Maka Rasulullah memperkenalkan siapa Tuhan yang wajib disembah. Inilah yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah. Maka di dalam hadis tadi dikatakan, orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang lebih baik? Orang bertanya amalan. Maka Rasulullah menjawab, ilmu mengenai Allah. Bukan amalan yang dijawab oleh Rasulullah, tapi ilmu mengenai Allah. Sampai 3 kali orang itu bertanya itu. Maka tetap dijawabnya dengan ilmu. Nah, itu penting. Ilmu apa? Ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang didakwahkan Rasulullah pertama sekali sampai jelas mana dia, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang wajib disembah itu. Mana? Sampai jelas sekali. Bukan hanya dengan prasangka, tapi dengan iman. Imannya bukan dengan prasangka, tapi iman yang bisa dibuktikan kebenarannya. Maka orang-orang pada waktu itu sibuk menjanggah Rasulullah tentang Tuhan yang wajib disembah itu, memperkenalkan Tuhan, jangan sembah berhala, sembahlah Allah.
Bukan tidak ada bantahan, bahkan banyak yang membantah ketika itu. Nah, maka Rasulullah tetap menerangkan. Andaikan Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan kepadanya yang dilontarkan tentang Allah, maka mustahil ada orang yang beriman kepada Allah. Maka dipertanyakan semua tentang Allah kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, sepada kita bagaimana? Ketika orang mempertanyakan tentang Allah kepada kita, sudahkah kita mampu untuk menjawabnya? Hai. Maka ilmu, kata Rasulullah tadi, adalah ilmu mengenai Allah. Karena dengan ilmu mengenai Allah, maka dapat kita dikatakan sebagai ahlullah, ahlinya Allah. Ini ilmu yang lebih utama daripada utama. Karena apapun yang kita lakukan, beribadah pun kita, beribadah kita untuk Allah. Semua yang kita lakukan, coba perhatikan niat kita, semua karena Allah lillahi ta'ala. Perhatikan, ikut kita Rasulullah. Maka yang pertama, ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu mengenai Allah. Agar kita kenal betul dengan Allah. Agar dapat iman kita itu bukan iman ikut-ikutan. Tapi iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Bisa dipertanggungjawabkan keimanan kita. Bukan iman ikut-ikutan kepada Allah. Seperti itu. Kemudian apalagi Rasulullah mempersudahkan kepada kita, memberikan suri tauladan kepada kita tentang ilmu, apalagi maka diperjalankan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapain? Maka diperjalankan untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menghadap zatnya yang maha suci. Itu dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka itu yang dikatakan ilmu menghadap kepada Tuhan. Bagaimana agar kita untuk dapat bisa menghadap kepada Tuhan. Itu dicontohkan Rasulullah. Jadi yang pertama, ilmu untuk kita mengenal yang mana Tuhan yang wajib disembah. Yang kedua dicontohkan oleh Rasulullah, ilmu bagaimana untuk menghadap kepada Tuhan yang sudah kita kenal. Barulah kemudian Rasulullah mendakwahkan kepada umat setelah perjalanan Isra Mi'raj. Maka diberikan hukum untuk sholatnya 5 waktu sehari semalam. Barulah ada puasa diwajibkan, ada zakat, dan ada haji. Barulah itu semua apa? Beribadah. Ilmu bagaimana cara beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah dihadap. Itu. Maka oleh ulama maka dikelompokkan ini. Mana ilmu ini yang dikelompokkan? Pertama, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenai Allah dikatakan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Kemudian barulah yang kedua itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu menghadap kepada Allah. Kepada Tuhan yang wajib disembah. Maka barulah yang ketiga ilmu beribadah kepada Allah, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang berkaitan dengan tubuh. Ilmu tasawuf itu yang berkaitan dengan hati. Maka yang menghubungkan manusia dengan manusia, sesama manusia, itu tubuh. Ilmu mengenai tubuh. Ilmu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ilmu perkara hati. Karena kata Rasulullah, apabila di dalam diri manusia itu ada segumpal darah,
Apabila baik, ya maka baiklah orang itu. Apabila buruk, buruklah, itulah kalbu. Itu diatur di dalam ilmu tasawuf. Barulah ilmu mentauhidkan Allah, jangan agar lepas daripada syirik, dengan ilmu usuluddin. Kalau tidak menuntut ilmu usuluddin, tidak menuntut ilmu mengenal Allah, bagaimana kita katakan kita tidak mensekutukan Allah? Ini kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah 3 ilmu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tuntut. Sehingga barulah sesuai yang dikatakan Allah tadi, diletakkan oleh Allah orang-orang yang berilmu itu kepada yang ketiga daripada Allah. Allah, malaikat, kemudian orang yang berilmu. Sesuai yang dikatakan Rasulullah, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris. Mana ulama pewaris itu? Yang menguasai 3 ilmu itu. Bukan satu. Bukan hanya fikih saja. Mau kemana dibawa fikih itu? Kalau bukan kepada Allah, kalau kita tidak tahu dengan Allah, bagaimana membawanya? Wajib dengan ilmu usuluddin. Lepas diri daripada syirik untuk sampai kepada Allah dengan ilmu tasawuf. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita pikirkan kembali keadaan diri kita, karena hidup kita sebentar saja di atas muka bumi ini. Kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal lagi abadi. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.